Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12 yaitu listrik statis. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Jadi kapasitor itu fungsinya itu untuk menyimpan muatan listrik. Untuk kapasitor itu yang pertama, simbol dari kapasitor itu bentuknya hampir sama dengan tegangan ya. Tapi bedanya kalau kapasitor itu panjangnya sama ini. Nah, kapasitor itu memiliki persamaan C sama dengan epsilon 0 dikali A per D dikali K besar. Dengan C-nya itu adalah kapasitas kapasitor. Satuannya Faraday atau farad ya. Kemudian A-nya itu luas penampang keping. Satuannya itu meter kuadrat. Kemudian D itu jarak antar keping. Satuannya itu meter. Kemudian epsilon 0. Epsilon 0 ini nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Tidak memiliki satuan. Itu ya. Kemudian K ini konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik ketika dia di udara itu nilainya 1 ya. Nanti kalau misalkan dia hanya epsilon 0 A per D, artinya dia di udara karena nilai K-nya 1. Kemudian persamaan yang kedua itu Q sama dengan C dikali V. Itu dengan Q-nya itu muatan ya. Muatan, satuannya coulomb. Kemudian V itu tegangan listrik atau beda potensial, satuannya volt. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang energi. Jadi energi ini dapat kita cari dengan persamaan W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat itu. Atau kalau misalkan diketahuinya itu muatannya berarti setengah dikali Q dikali V. Atau misalkan nanti yang diketahui itu muatan dengan C-nya, itu berarti itu setengah Q kuadrat per C. Itu jadi ini diingat-ingat rumus dari energi ya. Lalu yang perlu diperhatikan di sini untuk konversi. Jadi 1 farad, 1 mu farad itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad ya. Sama dengan materi sebelumnya. Kalau misalkan 1 nanofarad itu sama dengan 10 pangkat min 9 farad. Kemudian 1 picofarad itu sama dengan 10 pangkat min 12 farad. Contoh soal. Dua keping sejajar memiliki keping berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Berarti S-nya 10 cm. Ini misalkan dirubah ke SI berarti 0,1 meter. Dan terpisah pada jarak 2 cm. Artinya di sini D-nya 2 cm ya. 2 cm ini kalau misalkan kita rubah ke dalam bentuk SI-nya artinya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ujung-ujung keping diberikan tegangan 40 volt dan kemudian kapasitor melepaskan muatannya melalui resistor 50 kilo ohm. Tentukan yang pertama arus listrik. Kalau misalkan mencari arus listrik berarti V per R. V-nya di situ 40 volt.
40 volt, kemudian R-nya di situ 50 kilo ohm. 50 kilo ohm kalau kita rubah ke dalam bentuk ohm berarti 50 kali 10 pangkat 3 ya. Artinya di sini hasilnya 8 kali 10 pangkat min 4 satuannya ampere. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2, kapasitas kapasitor dan muatan kapasitor jika ruang antar kepingan kosong. Artinya kalau antar kepingan kosong ruangnya itu berarti konstanta dielektriknya 1 ya. Berarti nomor 2 kita cari dulu, C sama dengan epsilon 0 dikali A per D, itu maka 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat min 2, A nya kan 10 pangkat min 2 itu, per D nya di situ 2 kali 10 pangkat min 2, maka hasilnya adalah 4,425 kali 10 pangkat min 12 satuannya farad. Kemudian kita cari nilai Q-nya, berarti Q sama dengan C dikali V ya. Dengan nilai C-nya ini kan 4,425 kali 10 pangkat min 12, kemudian V-nya di situ 40 volt, maka hasilnya adalah 177 kali 10 pangkat min 12 C. Kalau misalkan kita diminta mencari energi listrik, yang ketiga itu W sama dengan setengah Q kali V itu ya. Maka di situ setengah dikali 177 kali 10 pangkat min 12, kemudian V-nya di situ 40. Maka hasilnya 354 kali 10 pangkat min 11 satuannya joule. Yang keempat ditanya kapasitas dan muatan kapasitor jika antar kepingan disisipkan mika dengan konstanta 7. Artinya di sini ada konstanta dielektrik yang nilainya 7. Berarti nomor 4 CD, berarti ini maksudnya kapasitas kapasitor untuk yang ada dielektriknya, konstanta dielektrik. Epsilon 0 dikali A per D dikali konstanta dielektriknya. 4,425 kali 10 pangkat min 12, nah, ini kali 7. Kenapa ini langsung ini? Kan nilai epsilon 0A per D kan tadi kita sudah dapat nilainya, yaitu 4,425 kali 10 pangkat min 12. Langsung kita kalikan saja dengan 7. Tuh. Hasilnya 3,098 kali 10 pangkat min 11 satuannya farad. Lalu cari muatannya, berarti QD, maksudnya yang ada konstanta dielektriknya ya, C dikali V. C nya di situ sudah dapat 3,098 kali 10 pangkat min 11 dikali V nya 40, maka kita dapatkan nilai besar muatannya adalah 1,24 kali 10 pangkat min 9 kolom. Yang ketiga kita akan membahas tentang rangkaian kapasitor. Jadi rangkaian dalam kapasitor itu mirip dengan rangkaian listrik, ada seri dan ada juga paralel. Jadi kalau seri berarti bentuknya seperti ini. Ini misalkan C1, yang ini C2 itu. Kalau paralel itu berarti bentuknya seperti ini. Jadi misalkan ini C1, yang ini C2. Kalau rangkaian seri kapasitor ya,
itu kebalikan dari rangkaian listrik gitu. Jadi kalau rangkaian seri itu seperti malah diseperkan. Jadi C seri itu seper C1 plus seper C2. Nah, kalau yang paralel itu malah dijumlahkan. CP sama dengan C1 plus C2 gitu. Kemudian untuk Q, muatan pada rangkaian seri, untuk muatan pada rangkaian seri, muatan totalnya itu akan sama dengan masing-masingnya. Jadi di sini dengan di sini nilainya akan sama. Artinya Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 gitu. Kalau di paralel yang sama adalah tegangannya itu. Artinya V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 itu ya. Jadi kalau di rangkaian seri yang sama itu Q-nya, untuk rangkaian paralel yang sama itu V-nya. Contoh soal. Jadi misalkan kita punya rangkaian kapasitor dengan seperti ini bentuknya. Pertanyaan pertama, tentukan kapasitas kapasitor pengganti, artinya ini kapasitor totalnya ya. Kemudian yang kedua, muatan total, yang ketiga muatan masing-masing kapasitor, yang keempat beda potensial masing-masing kapasitor, dan yang kelima tentukan energi pada kapasitor 8 mikrofarad, berarti yang di sini. Nah, ini kalau soal seperti ini berarti kita kerjakan satu-satu dulu untuk mencari kapasitas kapasitor totalnya. Untuk yang 6 mikrofarad dengan 6 mikrofarad ini kan rangkaiannya jadi paralel ya. Makanya di sini kita cari CP1 maksudnya ya. Jadi kapasitor paralel 1 itu 6 ditambah 6, nilainya adalah 12 mikrofarad. Kemudian di sini yang antara yang ini dengan 12 mikrofarad ini kan seri. Karena seri, makanya kita cari seper kan. Kalau seri berarti 1 per C seri 1, berarti ini yang ini 12 plus, nah yang ini kan 12, makanya di sini jadinya 1/12 ya. Maka hasilnya sama dengan 2/12. C seri 1 sama dengan 12/2 sama dengan 6 mikrofarad. Kemudian yang ini dengan yang ini itu kan paralel. Jadi ini karena paralel, maka di sini jadinya CP2 sama dengan yang ini ya. Yang ini kan tadi 6 mikrofarad. Kayak 6 plus tambah yang ini 6, maka hasilnya adalah 12 mikrofarad. Dan yang terakhir, antara ini dengan ini itu kan jadinya seri. Karena seri, maka diseperkan kan. Berarti ini jadinya 1 per C seri ke 2 sama dengan jadinya 1/8 plus 1/12 ya. Maka ini jadinya kita samakan penyebutnya 8 dengan 12, itu penyebutnya jadinya 24 ya. Ini berarti dengan ini jadinya 3, kemudian ini dengan ini jadinya 2. Itu sama dengan 5/24 ya. Berarti CS-nya, C serinya itu 24/5, hasilnya 4,8 mikrofarad. Artinya di sini untuk C totalnya yang A ya, C total atau kapasitas kapasitor totalnya atau kapasitas kapasitor penggantinya itu nilainya adalah 4,8 mikrofarad. Kemudian yang B
Artinya di sini Q total sama dengan C dikali V. Itu nilai C totalnya adalah 4,8, kemudian V-nya atau tegangannya itu di situ 20 volt. Itu 4,8 dikali 20 96. Karena di sini menggunakan mikro, di sini ikut mikro, satuannya coulomb. Itu. Pertanyaan ketiga, kita diminta mencari muatan masing-masing kapasitor. Nah, di sini untuk mencari muatan masing-masing kapasitor, artinya gini, untuk 8 mikrofarad dengan yang ini, yang warna hijau ini kan seri. Kalau seri berarti dia muatannya kan sama. Artinya Q total itu dengan Q yang di sini dan Q yang warna hijau ini itu berarti nilainya sama, yaitu 96 mikrocoulomb. Kita kan sudah dapat Q totalnya itu 96 mikrocoulomb. Artinya di sini Q total itu sama dengan Q yang di sini, QE ya, dan Q yang ini. Itu kan kalau di rangkaian seri itu yang sama adalah muatannya, yaitu 96 mikrocoulomb gitu. Kemudian kalau di paralel yang sama adalah V-nya kan. Gitu. Artinya di sini yang di ABCD nih, yang ABCD ini kan paralel bentuknya. Itu. Pertama kita bahas yang di ABCD. Q ABCD, nilai dari Q-nya itu kan C dikali V. Nah, Q-nya 96 kan dari sini kan, sama dengan C-nya 12 V, maka nilai V-nya itu adalah 8 volt. Artinya di sini VD ini, VD dengan V yang di sini, VABC itu nilainya sama, yaitu 8 volt. Itu ya. Sekarang kita hitung yang ABC yang di sini. ABC ini kan seri, jadi yang sama adalah Q-nya. Artinya di sini Q ABC itu C dikali V. C-nya di situ 6 tadi ya, kan udah. Kemudian V-nya di situ 8 kan, ini 8, maka hasilnya adalah 48 mikrocoulomb. Artinya di sini QA dan QBC itu nilainya adalah sama 48 mikrocoulomb. Di sini QA sama dengan QBC yaitu 48 mikrocoulomb. Lalu yang BC ini, yang BC ini paralel, jadi yang sama adalah V-nya di sini ya. Artinya di sini QBC sama dengan C dikali V. Itu QBC-nya tadi berapa? 48 mikrocoulomb. Kemudian C-nya di situ 12, tadi udah ya, dapat nilainya 12. Baru kita carikan V-nya. Maka nilai V-nya adalah 48 bagi 12, 4 volt. VBC itu berarti nilainya sama dengan VB sama dengan VC. Ya, di sini VBC itu sama dengan VB sama dengan VC, yaitu 4 volt. Nah, dari sini kita urutkan ya. Jadi A,
B, C, D, E. Misalkan ini Q, ini C, kapasitas kapasitor, dan ini V, beda potensialnya. Untuk yang pertama kita tulis semua nilai dari C-nya, kapasitas kapasitornya. Ini 12 mikrofarad, yang ini 6 mikrofarad, kemudian ini juga 6 mikrofarad, lalu yang ini sama 6 mikrofarad, yang ini 8 mikrofarad. Gitu. Q di sini tadi didapatkan 48 mikrocoulomb. Artinya di sini V-nya berarti 48 bagi 12 ya. Berarti 4 volt. Kemudian yang B tadi yang ketahuan itu nilainya adalah V-nya dulu, yaitu nilainya adalah 4 volt. Artinya di sini yang kita cari Q-nya itu. Berarti di sini 6 dikali 4 ya, 24 mikrocoulomb. Lalu yang C di sini yang ketahuan juga nilainya adalah V-nya tadi kan 4 volt. Berarti di sini nilai Q-nya dikali ya 6 kali 4 24 mikrocoulomb. Lalu yang D tadi yang ketahuan juga adalah nilai dari tegangannya, yaitu 8 volt. Tadi kan sudah ada. Makanya di sini untuk mencari Q-nya tinggal 6 kali 8 yaitu 48. Satuannya mikrocoulomb. Dan yang terakhir untuk yang di titik E, yang ini ya. Tadi yang ketahuan adalah muatannya dulu kan, tadi yang ketahuan yaitu 96 mikrocoulomb. Artinya V-nya itu 96 bagi 8 12 volt. Terakhir tadi kita diminta mencari energi. Kalau kita diminta mencari energi yang D ya, berarti ini yang C. Berarti yang D, kalau energi berarti tinggal W sama dengan setengah kali Q dikali V. Itu. Nah, kalau misalkan kita diminta mencari energi, itu tidak boleh dalam bentuk mikro ya, harus dalam bentuk kolom semua. Jadi ini dirubah, kemudian yang ini juga dirubah. Kapasitor 8 mikrofarad berarti setengah kali Q-nya di sini kali 10 pangkat min 6 kali, maka hasilnya kali 10 pangkat min 6 satuannya joule. Oke, seperti itu.